A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan Otri, Oten Ongo Official. Dan kali ini kita akan kembali membahas pendeta Gilbert yang kita sebut ini adalah pendeta pelecehan. Jadi pendeta pelecehan namanya sekarang, sahabat. Itu bukan karena tidak ada dasar, ada dasarnya saya mengatakan dia ini adalah pendeta pelecehan, ya. Jadi sekarang kita sepakat menyebutnya adalah pendeta pelecehan. Setelah beberapa tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2012, dia pernah ada kasus pelecehan, sahabat. Nanti kita bacakan beritanya. Hari ini dia kembali melakukan pelecehan atau penistaan terhadap agama Islam. Makanya tepat sekali ketika kita sebut pendeta Gilbert ini adalah pendeta pelecehan, sahabat. Ya, memang wajah-wajahnya itu wajah-wajah pelecehan, ya, sahabat. Oke, kita buka dulu berita tentang pelecehan yang dilakukan oleh si Gilbert ini pada tahun 2012 yang lalu. Berikut beritanya. Ya, supaya tidak dikatakan hoax terus sama si Oten, karena memang Oten yang suka menyebut channel kita ini channel hoax, ya, sahabat. Nah, ini saya bukakan beritanya. Masih ada beritanya di jawaban.com, ya. Ini media online. Judulnya begini, sahabat. Pendeta GL, jelas itu Gilbert Lumoindong, ya, dilaporkan ke polisi atas dugaan pelecehan seksual. Kita baca beritanya. Seorang pendeta berinisial GL telah dilaporkan ke Mapolda Metro Jaya oleh seorang wanita bernama Leleni Generut. Nah, ini dari namanya saja ini jelas bukan orang Islam, ya. Dari namanya jelas ini Kristen, sahabat. Yang tidak lain adalah adik iparnya sendiri. Oh, adik iparnya sendiri yang melaporkan, sahabat. Parah ini, ya, parah memang pendeta pelecehan ini. Dengan dugaan pelecehan seksual. Laporan bernomor 215-1-2012 Dit Reskrimum -21 Januari itu kini dilimpahkan ke Polres Jakarta Pusat. Kemudian dalam perkembangannya Leliani Janerut kembali melaporkan istrinya. Istrinya si GL ini juga dilaporkan, inisial istrinya itu RL, ya, tersebut ke Polres Jakarta Pusat atas tuduhan fitnah. Nah, jadi memang suaminya suka pelecehan, istrinya suka fitnah. Sekarang kan fitnah juga tuh, ya, yang dilakukan oleh pendeta pelecehan ini. Klien saya yaitu Leleni telah melaporkan kepada polisi, tetapi atas laporannya Leleni malah mendapat fitnah dan kecaman dari terlapor yaitu RL yang merupakan kakak dari Leleni atau istri dari pendeta GL itu, ujar kuasa hukum Leleni. Jadi tidak perlu saya bacakan semua berita ini narasinya. Nanti Anda kalau mau narasi fullnya silahkan berkunjung ke website ini, ya, atau media online jawaban.com. Jadi intinya apa yang saya katakan tadi tentang si pendeta Gilbert ini adalah pendeta pelecehan itu benar. Dan itu keluar sendiri dari mulut adiknya sendiri yang bernama Leliani. Pernah melaporkan dia atas kasus dugaan pelecehan seksual. Hari ini dia melakukan kembali pelecehan, tapi bukan terhadap orang, tapi adalah terhadap agama Islam. Oke, kita kembali lagi kepada video pendeta pelecehan ini, ya, sahabat. Banyak sekali dari pernyataan-pernyataan dia dalam khotbahnya ini yang menurut saya itu sangat menyakitkan hati, ya, dan banyak juga bohongnya, sahabat. Saya katakan banyak bohongnya, kalimat-kalimatnya itu menjatuhkan ajaran Islam itu, sahabat. Entah apa yang ada dalam pikirannya, ya. Dia berkhotbah di hadapan para jemaahnya yang notabene adalah Kristen yang kemudian diolah, ya, diubah menjadi Oten, ya. Kristen itu kan pada dasarnya manusia-manusia yang baik-baik juga kan, tapi diolah oleh pendeta-pendeta pelecehan seperti ini jadi Oten mereka. Ya kan, terbukti ketika si pendeta pelecehan ini mengatakan bahwa ajaran Islam itu begini-begini, ini mereka tertawa, sahabat. Nah, coba kita dengarkan yang ini, ya. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan nggak apa-apa, bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari.
Iya, ya cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepuk tangan. Lu 10 apa 2,5? Yang enak aja, amin. Persembahan 2,5%. Saya stop dulu ya sahabat. Saya muak kali nengok wajahnya ketika dia katakan persembahan 2,5. Katanya dia mengatakan bahwa 2,5 dalam zakat di Islam itu katanya persembahan sahabat, disamakan dengan persepuluhan itu ya. Ini ongok, ini betul-betul ongok, tak tahu diri, tak ada ilmu, tapi pura-pura cerdas sahabat. Saya katakan berulang kali kepada Anda ya, Anda yang mendukung pendeta pelecehan ini orang ongok nih. Sejak kapan 2,5% di zakat itu adalah persembahan? Bukan persembahan. Itu bukan perpuluhan. Zakat itu misalnya zakat fitrah itu jelas 2,5% yang dikeluarkan sekali setahun di bulan Ramadan itu jelas siapa penerimanya. Kita sebut asnaf yang 8. Salah satunya adalah fakir miskin. Dan itu jelas diberikan langsung kepada orangnya. Beda dengan perpuluhan. Perpuluhan iya persembahan. Tapi persembahannya entah buat siapa. Apakah buat Tuhannya, apakah buat gerejanya, apakah buat pendetanya, atau buat yang lain. Nggak jelas. Katanya persembahan tapi uangnya nggak jelas. Kalau zakat itu yang 2,5 itu jelas kepada siapa diberikan. Ini orang yang tak tahu konsep tapi pura-pura cerdas bahas 2,5%. Ongo. Satu lagi saya kasih tahu kepada Anda ya, para oten ongo raya ya, yang sudah dicuci otaknya sama pendeta pelecehan ini. Anda hanya sedang digiring supaya Anda itu mengeluarkan uang Anda untuk memperkaya dirinya. Sehingga dipuja-puja lah, kita itu Kristen enak, kita ibadahnya cuma sekali seminggu, maka bayarnya 10%. Beda dengan saudara kita 2,5% katanya. Makanya mereka harus sholat 5 kali sehari. Capek-capek gitu lah kiranya. Kita enak-enak sekali seminggu, cukup bayar saja ya. Ada uang maka ibadahnya bisa dikurangi. Gitulah kira-kira ya sahabat. Dia mencuci otak para jemaahnya. Padahal itu hanya mempertontonkan keongokannya. Ini ada pendeta yang cerdas ya. Bagaimana tanggapan pendeta yang cerdas? Ya, bukan pendeta oten. Ini tanggapannya sahabat. Allahu Akbar. And when they mention the name of Muhammad, they add some sacred words to it. Pendeta ini menyampaikan hal yang mengejutkan pada ratusan jemaahnya. Di hadapan mereka, ia menyarankan mencontoh Muslim jika ingin menjadi lebih baik. Ia menyayangkan jemaah yang sering mengeluh saat disuruh untuk ibadah. Apa yang kalian berat mengerjakannya? Muslim melakukannya 5 kali dalam sehari. Go to them and learn. The Muslim, every day they go to the mosque. Not once a week, every day. And they go how many times? 5 times. The Muslims are the people you see, rich man, contractor. He will park his car and go and kneel down and bow down with common members, commoners. If you want to become a good Christian, one day, just beg the imam to allow you to go to the mosque for 1 week. You will change. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah ya. Ini pendeta yang jujur. Ya, jujur menilai apa yang dilakukan oleh umat Islam. Terutama masalah sholat yang 5 kali sehari itu yang diejek oleh pendeta pelecehan tadi. Katanya kita bersusah-susah sholat 5 kali sehari karena kita hanya mengeluarkan 2,5%. Lah oten enak katanya 1 kali seminggu saja. Tapi keluarkan perpuluhan 10%. Ini digampar nih sama pendeta yang jujur ini. Bukan begitu konsepnya ongok. Kan sama saja si ongok pelecehan mengatakan bahwa kita ini nggak perlu ibadah, keluarkan saja uang, bayar aja gitu ya. Jadi iman mereka itu di uang sahabat. Ya. Kalau keluarkan perpuluhan cukup sekali seminggu. Tapi kalau nggak sanggup, ya kalian harus seperti umat Islam 5 kali sehari, capek-capek gitu. Dari 2 pendeta ini menilai tentang ibadah sholat yang 5 kali sehari itu mana yang lebih masuk akal? Ya, mana yang lebih masuk akal penjelasannya? Hebatan mana gitu? Orang Islam apa orang Kristen yang ibadahnya orang Islam itu mampu melakukan 5 kali sehari semalam?
Sementara di Kristen itu hanya sekali seminggu dan itu pun susah kata pendeta ini. Nah makanya pendeta pelecehan itulah yang disebut dengan kafir itu sobat. Dia sebetulnya tahu bahwa sholat itu adalah kelebihan umat Islam yang tidak mampu dan tidak sanggup dilakukan oleh umatnya, jemaatnya. Tapi dikiranya mungkin umatnya itu oten semua, ongok semua sama seperti dia. Padahal banyak sekali umat Kristen yang cerdas di dalam gerejanya itu. Pasti berpikirnya apa yang disampaikan si pendeta ongok ini. Karena dia hanya menunjukkan bahwa kita ini ongok, itu saja. Mereka mampu melakukan 5 kali sehari, kita hanya sekali seminggu. Nah, ketampol lagi kan, ditampol oleh temannya sendiri, sesama pendeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.